Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Eka, NIM 2218125. Dan saya Rani Gunawan dengan NIM 2218128. Di sini kita akan menceritakan tentang tugas besar kami atau proposal. Kita akan menerangkan tentang website online menjalankan hias. Di sini ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, di sini bab 1 ringkasan eksekutif yang akan diterangkan oleh teman saya. Jadi di sini bab 1 ini membahas tentang ringkasan eksekutif. Dan untuk ringkasan eksekutif di sini ada deskripsi singkat proyek, yaitu bertujuan untuk membangun platform digital berupa website e-commerce yang fokus pada penjualan ikan hias. Kemudian tujuan proyek itu ada 3, menyediakan platform modern, kemudian meningkatkan efisiensi transaksi, dan ketiga memberikan pengalaman pengguna yang menarik melalui desain antarmuka yang intuitif. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu proyek ini dapat menghasilkan sebuah website e-commerce yang dapat diakses dengan mudah di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile. Bab 2 adalah pendahuluan. Di sini ada latar belakang, tujuan proyek, dan ruang lingkup proyek. Di latar belakang ini kan Hias telah menjadi salah satu komunitas unggulan dalam industri perikanan karena keindahannya yang memikat serta potensi ekonomi yang sangat besar. Di berbagai belahan dunia, permintaan terhadap ikan hias terus meningkat baik secara hobi maupun untuk mempercayai dengan rumah dan perkantoran. Nah, inilah latar belakang, bisa kalian lihat. Nah, tujuan proyek ini adalah untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan ikan hias secara online dan memberikan informasi lengkap tentang jenis ikan hias yang dijual dan memastikan transaksi yang aman dan nyaman. Ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek di sini proyek ini mencakup seluruh tahapan membangun sistem memulai dari perencanaan desain dan pengembangan, pengujian hingga implementasi. 1. Ruang lingkup pekerjaan meliputi analisis kebutuhan pengguna, perancangan arsitektur sistem, pengembangan antarmuka penggunaan UI UX, dan pengembangan database, integrasi dengan metode pembayaran, pengiriman, dan layanan pihak ketiga lainnya, serta pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. B. Yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan ini adalah desain grafis secara detail, kecuali untuk elemen-elemen yang sangat spesifik terkait dengan sistem, seperti pengembangan aplikasi mobile serta integrasi dengan sistem akuntansi perusahaan yang sudah ada. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metodologi pengembangan. Jadi di sini kita menggunakan metode waterfall karena pengembangan sistem yang berfokus pada alur kerja yang linear dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melakukan ke tahap berikutnya. Model ini cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas dan telah didefinisikan dengan baik sejak awal. Kemudian ada alasan pemilihan metode ini yaitu cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan dengan jelas, dan yang kedua yaitu memastikan setiap tahap selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini adalah perencanaan proyek, yaitu ada jadwal proyek. Silakan. Jadwal proyek yang seperti di laporan ini, ya ini adalah penjadwalan yang analisis kebutuhan membutuhkan 2 minggu, dan desain sistem 2 minggu, dan pengembangan 3 minggu. Ini ya, pengujian cuma 2 minggu, dan pengujian website seminggu. Dan di sini ada anggaran proyek. Anggaran proyek merupakan keuangan yang rinci menyusun semua resmi atau dalam kurung biaya yang dibutuhkan. Nah, sini adalah pengembangan website membutuhkan 20 juta, dan hosting dan domain 500 per tahun, dan pemasaran online 5 juta. Totalnya adalah ini 2.500.000. Yeay. 27 juta. 27.500.000. Yeay. Sumber daya yang diharapkan sini ada tim pengembang seperti analisis, arsitek, programmer, desain UI UX, penguji, dan manajer proyek.
Nah, 2 perangkat lunak yang dibutuhkan, ada server berbasis PHP, database MySQL, dan framework CSS dan JS. Nah, ini sini 5 ready. Kemudian ini ada analisis kebutuhannya, yaitu kebutuhan fungsional itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sistem pencatatan data penjual dan pembeli, kemudian katalog produk ikan hias, fitur pencarian, sistem pemesanan, notifikasi status, integrasi dengan media sosial. Kemudian ada kebutuhan fungsional, yaitu sistem harus dapat diakses 24/7 atau 24 jam. Kemudian waktu respon maksimal itu 3 detik. Desainnya responsif, keamanan data pengguna, kemudian skalabilitas sistem untuk menangani peningkatan jumlah pengguna. Bab 6 adalah desain sistem. Di sini kita menggunakan kita menerangkan arsitektur sistem dulu ya. Sistem adalah sebuah model konseptual yang menggambarkan struktur perilaku dan perdagangan yang lebih luas dari suatu sistem. Nah, sistem ini merupakan sistem yang buat untuk menerangkan dia, seperti ada front end-nya, ada back end-nya, ada database, dan ada infrastrukturnya. Nah, di sini adalah desainnya. Ini desain. Ada table, itu struktur untuk menyiapkan dan mengolah data secara efisien. Ada table transaksi, ini ya bisa dilihat. Agak zoom, agak blur dikit. Nah, ini adalah desain Tarmuka penunjuk UX. Nah, ini ada gambar ikan cupangnya tuh. Nah, itu dan UX, dan ini ada bab implementasi. Dan di sini bab 7 implementasi ini ada bahasa pemrograman yang kita gunakan, yaitu front end HTML, CSS, dan JS. Backend-nya menggunakan PHP, database-nya menggunakan MySQL, toolsnya framework Bootstrap, library jQuery. Kemudian proses pengembangan itu dilakukan secara bertahap sesuai metode waterfall yang tadi dijelaskan di bab 3, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Kemudian masalah yang dihadapi selama implementasi yaitu ada 3. Integrasi API pembayaran, kemudian optimasi performa untuk peringkat dengan spesifikasi rendah, kemudian penyesuaian desain untuk kompatibilitas lintas perangkat. Di sini adalah bab 8 pengujian. Di sini adalah jenis pengujian yang dilakukan, ada pengujian unit atau unit testing, dan pengujian integrasi, dan pengujian fungsional, menguji fungsinya ya. Dan ini ada pengujian performance. Dan 5, pengujian keamanan seperti security-nya. Dan ada hasil pengujian. Hasil dari seluruh pengujian menunjukkan bahwa perangkat lunak memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam hal fungsionalitas, kinerja, dan keamanan. Meski sempat terdapat beberapa masalah kecil selama tahap pengujian, semuanya telah berhasil diatasi. Nah, ini adalah pengujian. Ini bab 9, ada manajemen resiko. Jadi di sini tuh ada 3 resiko, yaitu resiko teknis, resiko finansial, dan resiko operasional. Kemudian di sini ada mitigasi resiko, sama juga ada 3, tapi di dalamnya itu ada beberapa lagi. Contohnya mengatasi resiko teknis itu ada audit dan manajemen dependensi. Kemudian optimasi performa, keamanan aplikasi. Yang resiko finansial itu ada anggaran dan waktu. Untuk resiko operasional itu transfer pengetahuan dan dokumentasi, cadangan data, pelatihan, dan dukungan untuk pengguna. Nah, bab 10 adalah kesimpulan. Ini kesimpulan pencapaian proyek. Proyek ini yang telah kita buat telah berhasil menciptakan sebuah website e-commerce menjalankan hias dengan fitur lengkap yang memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, platform ini berhasil menyediakan pengalaman pengguna yang memuaskan dengan desain antarmuka yang menarik dan fungsionalitas yang optimal. Pembelajaran yang diperoleh, pengalaman dalam mengelola proyek e-commerce mulai dari perencanaan hingga peluncuran. Pelajaran penting meliputi pentingnya perencanaan yang matang dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan teknis.
Nah, Kemudian ini ada beberapa rekomendasi yang lebih lanjut untuk perbaikan dari e-commerce kita, yaitu ada peningkatan stabilitas sistem, kemudian peningkatan keamanan, integrasi dengan teknologi baru, kemudian pengujian dan pemeliharaan, peningkatan pengalaman pengguna UX, peningkatan dokumentasi dan pelatihan pengguna. Kemudian ini yang terakhir ini adalah contoh-contoh dari lampirannya. Ini dokumentasi kode program. Ini ada kelas diagramnya controller, aplikasi backend-nya ini. Nah, ini ada beberapa kode untuk login di halaman kita. Ini menggunakan Laravel ini. Dia ada login, kemudian register. routingnya. Ini routing Laravelnya untuk mengakses. Ini admin, user user, udah sudah selesai. selesai. Jadi sekian. Jadi cukup sekian dari kami burung pelikan berterawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.